Tes 1 2 3 cek cek tes 1 2 3 tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Afriansyah dengan NPM 14020230006. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari notebook yang saya kerjakan dari breast cancer. Saya mengerjakan awal notebook ini itu dari tanggal 18 dan 21 dan 25. Masih baru juga. Dari sini saya ingin menjelaskan data understanding-nya dari breast cancer ini. Yang pertama itu kita mempunyai import library dari import NumPy SNP, import pandas SPD, import matplotlib.pyplot SPLT, dan yang terakhir ini import seaborn as SNS. Gunanya import ini itu kita untuk menganalisis data dan visualisasinya. NumPy ini bekerja untuk operasi numerik, Panda untuk memanipulasi data seperti membaca atau membersihkan ataupun menganalisis. Sementara matplotlib.pyplot ini itu sama juga, gunanya itu memvisualisasi data seperti seaborn juga. Ini keduanya agak mirip. Oke, kita lanjut untuk membaca data. Oh iya, sebelumnya saya udah mengerjakan di Google Colab saya, namun saya baru sadar kalau di Google Colab saya ini ruangnya penuh, jadi nggak bisa di-save. Jadi hasil yang saya kerjakan nggak ke-save yang updatean terbarunya. Tapi sebelum itu saya sudah download file ini untuk jaga-jaga, dan saya bukanya di Viscode. Untuk upload datanya ini di Google Colab itu bisa di-upload dari Google Colab-nya dengan nama file itu cancer.csv. Di sini saya menamakan cancer_df sama dengan pd.read_csv. CSV ini tuh gunanya menyimpan ke dalam membaca file CSV dulu ya. Membaca file CSV-nya dulu ini dari cancer.csv. Lalu cancer.csv ini menyimpannya ke dalam sebuah variabel yang bernama cancer_df sebagai data frame dari pandas. Di sini saya menampilkan data pertama. Data pertama ini cancer_df.head, dan yang kedua ini ada cancer_df.tail. Keduanya ini sama, yaitu menampilkan 5 baris pertama. Tapi yang membedakan itu yang head ini adalah 5 baris pertama dari data frame yang ingin kita tampilkan, sementara yang tail ini 5 baris terakhir yang kita ingin tampilkan dari data frame tersebut. Tujuannya ya kita memeriksa struktur dari setiap data ini untuk memastikan apakah data telah dimuat dengan benar, dan alhamdulillahnya data ini telah dimuat dengan benar. Oke, lanjut kita ke bagian cancer_df.info. Di sini saya memberikan informasi atau menampilkan informasi dari tipe kolom, ada datanya juga, serta nilai dalam data frame yang saya ingin tampilkan. Nah, dari sini ini kita mempunyai 33 ya. 33 kolom yang dimulai dari 0, yaitu ada ID, sampai unnamed. Nah, ini itu adalah data-data dari setiap kolom yang kita ingin tampilkan
yang ada dalam data frame tersebut. Nah, di sini kita ada cancer_df.describe yang berguna itu memberikan statistik yang lebih deskriptif gitu. Ya, di sini kita punya perhitungan dari count, standar, min 25%, 50, 75 sampai max dari setiap kolom numeriknya ini. Di sini ada 8 kolom ya, dari perhitungan count sampai max yang mempunyai 32 data ya, 32 data yang dari sini nih. Nah, di sini itu saya ngedrop satu kolom yang bernamakan ID. Kenapa ID ini saya drop? Karena ini menurut saya sendiri ID tidak relevan untuk dianalisis. Jadi dari codingan ini cancer_df sama dengan cancer_df.drop. Saya membuang kolom ID ini ya karena tidak relevan untuk saya analisis sendiri. Maka hasilnya itu harusnya ID ada di sini, tetapi tidak ada. Ya karena saya buang, jadi langsung ada di diagnos sampai terakhir yang saya inginkan. Oke, lanjut yang di diagnos ini menghitung nilai di dalam kolom diagnosis. Diagnosis counts sama dengan cancer_df diagnosis value counts dan print diagnosis underscore counts ini menghitung frekuensi. Hasilnya ini menghitung frekuensi setiap nilai dari kolom tersebut dalam kolom diagnosis itu seberapa banyak ada kanker yang jinak maupun yang ganas. Dan ternyata yang jinak itu ada 357 data dan yang tidak jinak atau ganas itu terdapat 212. Nah, di sini saya mengubah nilai dari diagnosis tersebut menggunakan mapping. Cancer_df diagnosis, cancer_df diagnosis map B sama dengan 0, M-nya itu 1. Ya, untuk menggunakan mapping yang saya inginkan gitu. Kenapa kolom diagnosis ini itu ingin saya ubah? Karena saya ingin tahu ada seberapa lebih detailnya lagi orang yang mengidap kanker dari data yang sebelumnya sudah saya tampilkan. Diagnosis ini juga mengubah nilai dari kolom dari string B dan M menjadi lebih ke numerik seperti 0 dan 1. Jadi untuk memudahkan analisis seberapa banyak pasien yang mengidap kanker jinak ataupun ganas tersebut. Ini adalah hasil data yang sudah saya tampilkan. Terdapat banyak diagnosis ya. Oke. Selanjutnya juga saya di sini ingin memeriksa baris dari tabel sebelumnya itu yang tidak begitu penting. Dan yang tidak begitu penting itu kan tadi ada ID dan ada unnamed. Kenapa unnamed ini kita tidak perlukan ya? Karena menurut saya sendiri sepertinya tidak berguna karena tidak teridentifikasi.
Jadi lebih baik saya hapus aja dari unnamed underscore calls, call for call in cancer. Dan ya, ini memeriksa sekali lagi apakah kolom yang mengandung unnamed ini berguna atau tidak. Lalu saya drop dengan codingan seperti ini dari data frame yang sudah saya munculkan. Lalu saya verifikasi kalau sudah berhasil. Nah, jadi keluarannya itu kolom unnamed yang ditemukan itu kan 0, tidak ada nih. Jadi ya dalam data frame-nya ini saya bersihkan. Jadi ID dan unnamed itu tidak ada lagi dalam tabel berikutnya. Jadi dia langsung ke diagnosis, radius, tekstur, dan lain-lainnya. Nah, harusnya di belakang sini nih ada unnamed, tapi unnamed-nya ini saya hapus ya. Jadi udah nggak ada lagi unnamed-nya. Nah, ini saya tampilkan lagi datanya. Data dari setiap data frame untuk memastikan lagi nih apakah ID dan unnamed itu sudah fix hilang dari data yang saya tampilkan. Oh, ternyata sudah. Jadi udah nggak ada lagi data yang tidak diperlukan. Jadi berkurang dari yang tadinya 33 ya, jadi 31-an sepertinya ya. Oke, kita lanjut ke box plot. Ini sebenarnya saya juga masih kurang mahir dalam menggunakan box plot. Begitu pula penjelasannya. Jadi sekiranya penjelasan saya masih salah, tolong dikoreksi. Oke, di sini saya ingin membuat box plot dalam kolom numerik dari radius min. Ternyata box plotnya ini melihat distribusi dan data outlier dari batas Y sampai axis itu diatur antara 0 dan 100. Dan dia mengeluarkan hasil yang seperti ini. Emang masih belum terlalu kelihatan hasil dari box plotnya ini, tapi box plotnya ini juga menunjukkan garis tengah. Harusnya nggak kelihatan banget lah untuk IQR Q1 dan Q3-nya itu di luar whisker outlier. Oke, kita lanjut ke predictor underscore calls. Call for call in cancer underscore df.columns if call tidak sama dengan diagnosis, print predictor calls. Kenapa saya membuat tampilan data seperti ini? Saya ingin daftar kolom yang akan digunakan sebagai prediktor itu semua kolom ya kecuali diagnosis. Jadi ya box plot nanti menunjukkan distribusi data yang garis tengahnya itu median dan mencerminkan IQR Q1 atau Q3-nya itu di titik luar whisker. Jadi menunjukkan hubungan antara fitur dan diagnosis. Jadi kita tahu nilai dari hal tersebut itu menunjukkan korelasi yang positif atau negatif. Oke, di sini ada korelasi yang positif dan negatif. Yang positifnya itu di bawah ya, yang karena di diagnosisnya ini dia tidak menunjukkan ke angka 1 gitu. Karena ketika angka yang menunjukkan itu adalah angka 1, maka dipastikan bahwa kanker tersebut adalah kanker yang tidak jinak ya atau ganas gitu dari diagnosis tersebut. Begitu pula distribusi dari radius berikutnya menunjukkan hal yang sama. Dari plt.figure, di sini saya ingin melihat diagnosis dari kanker yang jinak atau enggak. Nah, ternyata kan yang jinak ini dia tidak menunjukkan bahwa angka yang dikeluarkan itu atau hasil dari
blood clots ini tuh tidak menunjukkan bahwa dia ini mengalami kanker yang tidak jinak gitu. Jadi dari hasilnya ini ternyata nol. Oh, ternyata yang dari malignan ini atau yang ganas ini menunjukkan adanya kanker yang ganas yang sedang diidap oleh orang tersebut. Ini adalah heat map. Ya, heat map yang tadi saya bilang. Di diagnosisnya ini ada satu nih. Dari sini menunjukkan bahwa ada satu kanker yang tidak jinak atau ganas yang sedang dialami atau diidap oleh orang tersebut. Jadi di sini sel kankernya itu lebih dominan ke yang ganas dibanding yang tidak ganasnya. Walaupun kelihatannya yang tidak ganas ini nih banyak ya. Cuman di sini banyak kemakan nih sepertinya ya sel-sel yang tidak ganasnya ini oleh yang ganas seperti itu. Jadi dari heat map ini kita menunjukkan lah hubungan antara diagnosis yang positif, ini yang positif ya, dan ini yang negatif. Ternyata lebih dominan ke negatif. Jadi kanker yang tidak jinak atau ganas ini itu lebih banyak menguasai kanker yang sebaliknya seperti itu. Oke, jadi saya di sini tujuan untuk membuat notebook ini tuh ingin memahami data. Jika data yang saya berikan atau penjelasan yang saya berikan ini masih kurang jelas dan masih ada banyak salahnya, tolong diperbaiki. Saya juga memiliki tujuan untuk membersihkan data ini atau melakukan visualisasi dan menemukan berbagai pola hubungan dari kedua data ini. Jadi analisis ini juga dilanjutkan untuk membangun model prediktifnya seperti klasifikasi atau memprediksi. Jadi penjelasan yang saya bisa berikan hanya bisa cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.